Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 2B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang akan membahas mengenai audit sektor publik yang merupakan tugas dari mata kuliah Auditing 1. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Andika Pratama dan Hikmah Musafira. Pada topik pembahasan kali ini ada 6 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian audit sektor publik. Yang kedua, audit sektor publik versus audit privat. Yang ketiga, karakteristik audit sektor publik. Yang keempat, tujuan audit sektor publik. Yang kelima, tentang jenis audit sektor publik. Dan yang keenam, standar audit sektor publik. Untuk topik pembahasan yang pertama mengenai pengertian audit sektor publik. Menurut Indra Bastian, audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sedang mereka danai. Sedangkan menurut I Gusti Agung Hai, audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik di Indonesia dikenal juga sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya tentang audit sektor publik versus audit privat. Yang pertama yaitu perbedaannya mengenai pelaksanaan audit. Audit sektor publik, pelaksanaan auditnya dilakukan oleh lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Sedangkan audit privat dilakukan oleh kantor akuntan publik. Yang kedua, tentang objek audit, yaitu di sektor publik mengenai entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap perundang-undangan. Sedangkan yang di audit privat, objek auditnya perusahaan atau entitas swasta. Yang ketiga, standar audit yang digunakan. Standar audit sektor publik distandarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Sedangkan di audit privat, standar audit yang digunakan yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. Yang terakhir mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan tentang karakteristik audit sektor publik. Ada 4 karakteristik dari audit sektor publik. Yang pertama yaitu lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah sebagai pelaksana dari audit sektor publik itu sendiri. Yang kedua yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan
pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di audit sektor publik. Karakteristik yang kedua ini merupakan objek dari audit sektor publik. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK yang berfungsi sebagai standar audit yang digunakan. Dan yang terakhir mengenai kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik audit sektor publik ini dikutip dari buku I Gusti Agung Rai terbitan tahun 2008 halaman 30. Fungsi dan tujuan audit sektor publik. Yang pertama, mendapat amanah dan kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya yang diperlukan audit pada sektor publik. Yang ketiga, menghasilkan hasil audit yang juga diperlukan oleh pihak eksternal atau di luar entitas yang diaudit. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk kepada jenis audit sektor publik. Jenis audit sektor publik terbagi atas 3. Yang pertama yaitu audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Selanjutnya kita masuk kepada standar audit sektor publik. Standar audit sektor publik terbagi atas 3. Yang pertama yaitu standar umum, adalah audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan, yaitu adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang ketiga, standar pelaporan, adalah laporan auditor menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.